One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiana Prilia Anissa. NIM saya 21151000034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas online saya, yaitu pengertian pendidikan dan faktor-faktor pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, kita ada jargon nih, seperti ini. Tepuk bayam, 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 diam. Nah, berarti kalian waktunya untuk diam dan saya yang berbicara. Nanti kalau ada yang tanya, bisa angkat tangan. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau tatagogi sering diartikan sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Tapi dalam kenyataannya, perkembangan zaman ke zaman, pengertian pendidikan itu juga diartikan berbeda-beda. Salah satunya oleh John Dewey. John Dewey mengutarakan pendapatnya, pendidikan itu adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Jadi, apa sih itu pendidikan? Pendidikan itu ya belajar tentang pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan yang turun-menurun dari generasi berikutnya, atau turun-menurun dari generasi sebelumnya. Itu maksud saya. Nah, ada pengertian pendidikan dan ada juga pengertian ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan menurut Profesor Brojonegoro, yaitu ilmu pendidikan atau pedagogi adalah teori pendidikan dan perenungan tentang pendidikan. Apa sih pedagogi itu? Pedagogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Nah, seperti itu adalah arti dari pengertian pendidikan. Yang kedua, kita masuk dalam faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan ada apa aja sih? Sebelumnya, faktor-faktor pendidikan itu apa sih? Faktor pendidikan itu suatu tindakan atau perbuatan atau satuan yang tidak sengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa aja sih isinya faktor-faktor pendidikan itu? Yang pertama, faktor tujuan. Yang kedua, faktor pendidik atau guru. Yang tiga, faktor anak didik atau siswa. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, faktor alat pendidikan. Yang keenam, faktor metode. Yang ketujuh, faktor materi atau isi. Nah, kita masuk ke dalam faktor tujuan. Apa sih itu faktor tujuan? Faktor tujuan itu pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya, menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang bersifat abstrak maupun khusus untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, secara singkat itu tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan ciri-ciri. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, kepribadian yang mantap dan mandiri. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap bangsa dan masyarakat. Fungsi tujuan bagi pendidikan itu juga ada. Yang pertama, sebagai arah pendidikan,
maksudnya sebagai arah pendidikan tuh seperti apa sih? Oh, seperti kita arahnya mau kemana, ke depan kan, pasti kan arahnya berarti kita maju ke depan gitu, mengikuti atau apa ya, pandangan semacam antisipasi pandangan ke depan. Yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Yang namanya tujuan berarti titik akhirnya di tujuan itu. Seperti kita contohnya kita pengen jadi juara satu, pasti tujuannya itu kan kita ingin juara satu kan. Nah kalau kita udah berhasil menjadi juara satu, berarti itu titik akhir, berarti itu udah tujuannya udah tercapai. Nah yang ketiga yaitu tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Selanjutnya yaitu kayak seperti yang tadi kan, contohnya kan menjadi juara satu. Nah juara satu ada juara aja, ada tujuan lainnya, seperti setelah menjadi juara satu saya ingin mendaftar di perguruan ini, atau saya ingin menjadi guru, jadi saya tujuannya beda lagi, seperti itu. Yang keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Nah ada juga macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Apa sih itu tujuan umum? Tujuan umum itu tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikannya. Contoh seperti ini. Guru itu menyuruh anak didiknya untuk merapikan krayon dan melipat meja lipatnya. Nah, itu adalah secara tidak langsung guru mengajarkan kepada anak didiknya untuk belajar bertanggung jawab, seperti itu. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus itu ya pengkhususan dari tujuan umum. Itu ada beberapa macam. Yang pertama, terdapat perbedaan individu. Maksudnya apa sih perbedaan individu itu? Ada yang tahu? Oke. Ya, saya jelaskan. Perbedaannya itu yang pertama bisa jadi jenis kelamin atau perbedaan minat, perbedaan bakat, seperti itu. Yang kedua, perbedaan lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, mungkin keluarganya banyak masyarakat yang sebagai petani, ada yang sebagai perikanan, seperti itu. Yang ketiga, perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan. Maksudnya itu sekolah pendidikan keluarga, seperti itu. Yang keempat, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan atau filsafat hidup. Nah, terus ada juga tadi kelanjutannya, yang ketiga itu tujuan tak lengkap. Apa sih arti tujuan tidak lengkap itu? Tujuan itu adalah tujuan yang hanya mencakup salah satu kepribadiannya, contohnya keagamaannya, nilai moralnya, terus sama sosialnya. Nah seperti itu. Nah yang keempat yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara itu tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Maksudnya seperti ini kan, kita sekolah di sekolah dasar. Nah kita pasti ingin mendapatkan tujuan yang lain, yaitu masuk ke SMP. Habis ke SMP kita ke SMA. Nah itu sewaktu kita di SD ini, itu namanya tujuan sementara, masih ada lanjutannya, seperti itu. Nah yang kelima, tujuan insidensial, yaitu atau sesuatu insiden, peristiwa, tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Misalnya ini, ibu melarang anaknya untuk berdiri di depan pintu. Kenapa? Nah, mungkin aja nanti kalau tangannya terjepit ya, atau nanti anginnya masuk, jadi anaknya masuk angin, seperti itu. Nah, yang keempat, tujuan intermediate, yaitu tujuan perantara atau sebagai alat yang harus dicapai terlebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Sebelum kita masuk SD, pasti kita sudah diajari oleh orang tua kita untuk belajar membaca, belajar berhitung, seperti itu. Nah, kalau kita udah bisa belajar membaca dan kita bisa belajar menghitung, maka proses pembelajaran di sekolah itu akan berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, itu tadi macam-macam tujuan menurut MJ
level. Nah, sekarang macam-macam tujuan pendidikan menurut sistem pembelajaran. Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional itu apa tadi? Tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, yang kedua, tujuan institusional. Tujuan ini apa sih maksudnya? Tujuan ini adalah tujuan lembaga pendidikan sebagai pengkhususan dari tujuan umum. Nah, yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini tujuan kurikulum atau studi untuk pembelajaran. Maksudnya seperti ini, kayak mata pelajaran bahasa Indonesia, terus ada sejarah, ada matematika. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu tujuan instruksional. Apa sih itu tujuan instruksional? Tujuan pokok yang diajarkan oleh guru. Itu ada 2 macam ya tujuannya. Yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, seperti itu, ada 2. Kita masuk ke kedua, yaitu faktor pendidik. Apa sih itu pendidik? Pendidik itu adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Nah, pendidik itu bisa orang dewasa, bisa orang tua, terus guru, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, seperti itu. Nah, beberapa karakteristik pendidik. Yang pertama, kematangan diri yang stabil. Yang kedua, kematangan sosial yang stabil. Yang ketiga, kematangan profesional atau kemampuan mendidik. Nah, ada juga guru sebagai pendidik formal. Yang pertama, syarat profesional, yaitu ijazah. Yang kedua, syarat biologis, yaitu kesehatan jasmani. Yang ketiga, syarat psikologi atau kesehatan mental. Yang keempat, syarat pedagogis atau pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti itu. Nah, itu ada 2. Dan yang ketiga adalah orang tua sebagai pendidik di rumah. Biasanya orang tua itu memberikan pendidikannya itu kepada guru, tapi seharusnya pendidikan itu dimulai dari dalam rumah atau dari lingkungan keluarga. Jadi orang tua lah dulu yang memberikan pendidikan, baru di sekolah dasar, di SMP, SMA, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu faktor anak didik. Siapa sih anak didik itu? Anak didik itu orang yang menerima pendidikan dari seseorang, ya murid, siswa, itu adalah anak didik. Karakteristiknya belum memiliki pribadi dewasa susila. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek. Yang ketiga, sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ada faktor alat pendidikan. Yang keempat ada macam-macam sih alat-alat pendidikan itu. Yang pertama itu ditinjau dari segi wujudnya. Yang pertama, perbuatan pendidikan biasa disebut software. Itu mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian. Nah, seperti itu. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu bisa disebut hardware, yaitu mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku. Nah, seperti itu. Nah, ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu 1. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik. Yang kedua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. Yang ketiga, bersifat melindungi anak didik. Nah, yang B, dasar-dasar pertimbangan penggunaan alat, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Nah, berarti kita menggunakan alat itu pasti kita ingin mencapai tujuannya, atau mempermudah pembelajarannya, atau kita ingin belajar lebih efektif, seperti itu. Yang kedua, orang yang menggunakan alat. Yang ketiga, untuk siapa alat itu digunakan. Nah, untuk siapa sih alat itu? Ya, kalau enggak buat murid, ya untuk guru, seperti itu. Yang keempat, efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Nah, yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor
masyarakat. Nah, yang pertama adalah faktor keluarga. Pendidikan yang pertama itu didapat oleh keluarga, yaitu orang tua. Nah, pendidikan keluarga ini berfungsi yang pertama sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, yang kedua menjamin kehidupan emosional anak, yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, yang keempat memberikan dasar pendidikan sosial. Yang B, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah pasti kita sekolah ya, jadi kita tahu lingkungan sekolah itu yang kayak apa. Nah, kalau masalah sekolah SD ya kita ada di sekolah SD nih, begini lingkungannya tuh. Sekolah juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarki kayak SD, SMP, SMA, seperti itu. Yang kedua, usia siswa atau anak didik sesuai jenjang relatif homogen. Nah, kita SD itu umur berapa sampai berapa, SMP berapa sampai berapa, SMA sampai berapa, seperti itu. Terus yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, isi pendidikan atau materi bersifat akademis dan umum. Yang ketiga yaitu lingkungan organisasi pemuda atau masyarakat. Nah, peran organisasi pemuda ini utamanya dalam upaya pengembangan sosialisasi kehidupan di masyarakat atau di pemuda ya, seperti kita Karang Taruna, terus TPA, seperti itu. Nah, yang keenam adalah faktor metode atau cara. Bagaimana kita cara melakukan pendidikan dalam menyampaikan sesuatu. Nah, ada bermacam-macam nih cara penyampainya. Yang pertama, metode ceramah. Nah, ini kan ada metode ceramah. Itu menjelaskan di mana pendidik menjelaskan kepada anak didik isi atau materi yang diajarkan. Biasanya cara ini tuh membosankan untuk anak didik, soalnya mereka itu mudah lelah atau gabut, bosan, nah seperti itu. Terus yang kedua, metode diskusi, yaitu di mana anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk dipresentasikan, kemudian hasilnya akan didiskusikan dengan teman-teman dalam suatu kelas. Nah, kita kayak kerja kelompok seperti itu kan, itu melatih diskusi. Yang ketiga, metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab itu apa sih? Dimana pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menjawab atau bertanya kepada gurunya. Yang keempat, metode pemberian tugas. Pemberian tugas itu ya seperti kalian dikasih tugas PR, terus tugas ulangan, nah seperti itu. Yang terakhir adalah faktor isi atau metode atau materi pendidikan. Yang dimaksud materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu. Dalam usaha pendidikan diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.